Halo sahabat Obatin, sebelum kita menentukan varietas padi yang akan kita tanam pada MT1 tahun ini, maka ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu sahabat Obatin harus mengenali seperti apa karakter atau jenis lahan yang akan kita tanami padi. Apakah lahan sahabat Obatin itu termasuk lahan sawah irigasi atau lahan sawah tanah hujan, lahan rawa ataupun lahan kering? Karena beberapa kondisi lahannya, karena berbeda kondisi lahannya, maka karakter dari varietas padi yang harus kita pilih adalah berbeda. Di mana terdapat kecocokan, disitulah keberhasilan dalam bertani. Insya Allah bisa kita dapatkan seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas 5 varietas padi untuk lahan sawah tanah hujan. Penasaran? Kita intro dulu ya. Boom! Oke yuk, langsung saja. Inilah 5 varietas padi untuk lahan sawah tanah hujan. Sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa, kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelahnya. Karena ke depan kita masih banyak sekali yang akan kita bahas seputar dunia pertanian, khususnya tanaman padi untuk sahabat Obatin semuanya. Baik sahabat Obatin, terima kasih yang sudah mendukung channel Obatin Sawahmu. Saya doakan semoga sahabat Obatin sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Obatin, kita langsung masuk ke poin pembahasannya. 5 varietas padi untuk lahan tanah hujan. Namun sebelum kita masuk ke poin pembahasannya, perlu saya sampaikan disclaimer dari video ini, bahwa kelima varietas yang saya sebutkan ini nanti belum pernah saya tanam. Dan kenapa? Karena lahan saya itu lahan irigasi, bukan lahan tanah hujan. Namun apa yang saya sampaikan ini merujuk atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh BB Padi selaku perilis atau yang merilis padi-padi tersebut sahabat Obatin. Oke, langsung saja. Yang pertama ada padi Cisaat. Varietas padi Cisaat ini dilepas pada tahun 2019 dengan umur tanaman kurang lebih 121 hari setelah tanam. Adapun bentuk tanaman tegak dengan tinggi tanaman kurang lebih 116 cm. Daun bendera tegak dan bentuk gabahnya ramping. Untuk tekstur nasi, varietas padi Cisaat ini pulen dengan kadar amilosa 15,73%. Jadi ini kadar amilosa yang rendah. Adapun informasi tentang berat 1000 butir kurang lebih 26,4 gram. Dengan potensi hasil 9,3 ton per hektar. Dengan rata-rata hasil 6,3 ton per hektar. Adapun ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi varietas Cisaat ini agak tahan terhadap hama warna coklat biotipe 1, namun agak rentan terhadap biotipe 2 dan biotipe 3. Sedangkan ketahanan terhadap penyakit varietas Cisaat ini agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, namun dia rentan terhadap patotipe 4 dan 8. Dia juga tahan terhadap penyakit blast untuk keras 033, 133 dan 173, serta agak tahan terhadap ras 073. Varietas Cisaat ini agak rentan terhadap Tungro inokulum Garut dan Purwakarta sahabat Obatin, dan ini cocok ditanam untuk lahan sawah tanah hujan pada ketinggian 0 sampai 600. Oke, itu yang pertama ya sahabat Obatin, yaitu padi Cisaat untuk tanah hujan. Yang kedua, padi Inpari 38 tanah hujan. Inpari 38 tanah hujan ini dilepas pada tahun 2015 dengan umur tanaman kurang lebih 115 hari setelah sebar. Adapun bentuk tanaman itu tegak, tingginya sekitar 94 cm, daun bendera tegak, kerontokan sedang, dan toleran terhadap kerebahan. Tekstur nasinya pulen, dengan kadar amilosa 20,9%. Informasi berat 1000 butir
padi impari 38 tanda hujan ini yaitu 24,85 gram dengan potensi hasil mencapai 8,16 ton per hektar. Adapun rata-rata hasil yaitu 5,7 ton per hektar. Sedangkan ketahanan terhadap hama penyakit padi impari 38 tanda hujan, dia rentan terhadap penyakit wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Jadi ini rawan wereng sahabat obatin. Sedangkan untuk penyakit, dia tahan terhadap hawar daun bakteri strain 3. Sedangkan untuk hawar daun bakteri strain 4 dan 8, dia rentan. Dia juga tahan terhadap penyakit blast, namun agak rentan terhadap penyakit virus tunggro. Namun satu kelebihannya, dia memiliki potensi yang cukup baik terhadap kekeringan dan cocok ditanam pada ketinggian 0 sampai 600 mdpl. Yang ketiga yaitu Impari 39 tanda hujan. Padi Impari 39 tanda hujan dilepas tahun 2015. Untuk umur tanaman sekitar 115 hari setelah sebar. Bentuk tanaman tegak. Tinggi tanaman kurang lebih 98 cm. Adapun daun benderanya tegak. Bentuk gabah medium, kerontokan sedang, dan toleran terhadap kerebahan. Tekstur nasi padi Impari 39 tanda hujan yaitu pulen dengan kadar amilosa 20,2%. Berat 1000 butir 26,28 gram. Dengan potensi hasil 8,4 ton per hektar. Rata-rata hasil 5,8 ton per hektar. Adapun ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi Impari 39 tanda hujan dia rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Sedangkan terhadap penyakit, dia tahan hawar daun bakteri strain 3. Namun dia rentan hawar daun bakteri strain 4 dan 8. Untuk blast, dia tahan sahabat obatin, namun rentan terhadap virus tunggro. Satu kelebihan padi Impari 39 tanda hujan ini toleran terhadap kekeringan dan cocok ditanam di daerah ekosistem baik sawah irigasi daratan rendah tanda hujan sampai dengan ketinggian 600 mdpl. Yang keempat, padi Impari 41 tanda hujan yang dilepas pada tahun 2015 dengan usia tanam 114 hari setelah sebar. Bentuk tanaman tegak dengan tinggi tanaman kurang lebih 95 cm. Daun bendera tegak dan bentuk gabahnya ramping. Adapun tekstur nasinya pulen dengan kadar amilosa 20,1%. Sedangkan berat 1000 butirnya 27,8 gram. Potensi hasil mencapai 7,8 ton per hektar. Dengan rata-rata hasil 5,57 ton per hektar. Ketahanan terhadap hama dan penyakit padi Impari 41 dia tahan terhadap hama wereng. Sedangkan untuk penyakit dia tahan terhadap hawar daun bakteri strain 3. Namun agak rentan terhadap bakteri strain 4 dan 8. Untuk penyakit blast dia tahan sahabat obatin dan dia agak rentan terhadap virus tunggro. Anjuran tanam untuk Impari 41 dia peka terhadap kekeringan serta cocok ditanam di ekosistem sawah daratan rendah sampai ketinggian 600 mdpl. Yang kelima yaitu Impari 46 GSR tanda hujan. Mohon dicatat ya sahabat obatin, karena untuk Impari 46 itu ada dua jenis ya sahabat obatin. Yang untuk tanda hujan itu Impari 46 GSR TDH. Sedangkan untuk jenis yang lain yaitu padi khusus yaitu Impari 46 Nutrizing. Yaitu untuk Impari Nutrizing ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Dan yang kita bahas ini adalah Impari 46 GSR TDH. Padi Impari 46 GSR TDH ini dilepas pada tahun 2019 dengan umur tanaman 111 hari setelah sebar. Adapun bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman 101,5 cm. Daun bendera tidak begitu tegak atau sedang. Bentuk gabahnya ramping, warna berasnya putih, kerontokan sedang,
tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 17,46%, berat 1000 butir 23,8 gram, dengan potensi hasil mencapai 9 ton per hektar, dengan rata-rata hasil yaitu 6,74 ton per hektar. Adapun ketahanan terhadap hama dan penyakit padi Inpari 46 GSR3, dia tahan terhadap uran batang coklat biotipe 1, namun agak rentan biotipe 2 dan biotipe 3. Sedangkan terhadap penyakit dia tahan terhadap hawar daun bakteri pato tipe 3, 4, dan 8, serta tahan terhadap penyakit blast sahabat obatin, dan agak rentan terhadap penyakit tunggro. Dia juga dianjurkan untuk ditanam pada lahan sawah tada hujan pada ketinggian 0-600 mdpl. Nah, gimana sahabat batin? Apakah informasi ini bermanfaat untuk kalian? Kalau ada rekomendasi yang lain bagi sahabat batin di lahan sawah-sawah tada hujan, silakan sampaikan di kolom komentar, agar apa yang saya sampaikan ini menjadi lebih lengkap, lebih bermanfaat untuk semua sahabat batin dimanapun berada. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam pembahasan. Saya David dari channel Obatin Sawahmu, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.